Oke, baik, selamat datang di video kali ini. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang group exercise yang kedua, masih pada learning object yang kedua, di mana di sini kita melanjutkan pada soal versi 1. Tetapi pada versi 1, teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya, itu balance sheet yang dilaporkan pada exercise 1 itu tidak ada statement of return ini ataupun income statement. Tetapi pada soal yang kedua kali ini ada income statement dan ada statement of return earning. Jadi di sini teman-teman bisa memperhatikan perbedaan antara soal yang pertama dengan yang kedua pada video kali ini. Nah, teman-teman bisa lihat ada pada layar di video kali ini ada kertas kerja konsolidasi pada 31 Desember tahun 2009. Nah, yang pertama, teman-teman harus memperhatikan juga komponen-komponen apa yang dikerjakan dari awal hingga akhir ya. Yaitu yang pertama ada pengkalkulasian nilai buku, terus ada jurnal eliminasi, terus pengkalkulasian excess value, terus ada jurnal reklasifikasi, ada jurnal reklasifikasi amortisasi, terus ada jurnal opsional atau jurnal akumulasi depresiasi, dan yang terakhir kita memasukkannya pada elimination entries pada kertas kerja konsolidasi. Nah, selanjutnya teman-teman, yang pertama yang kita hitung adalah penghitungan nilai buku. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian kanan itu ada common stock dengan return earning. Nah, common stock itu adalah saham biasa dan return earning itu adalah laba ditahan. Nah, perbedaan antara perhitungan nilai buku yang pada soal awal dengan soal yang kedua, di mana untuk soal yang kedua di sini ada penambahan pengkalkulasian atau perhitungannya, di mana ada balance pada awal Januari tahun 2009 dan yang bagian bawahnya itu ada 31 Desember tahun 2009. Nah, di mana ada penambahan dari pendapatan dan dikurangi dari dividen. Nah, pada video ini teman-teman bisa lihat ya kan ada common stock itu senilai 130.000 dan laba ditahan itu sebanyak 117.000. Nah, common stock dengan return earning itu adalah nilai yang terletak pada kertas konsolidasi pada soal awal. Nah, jadi 117.000 ditambah dengan 130.000, maka didapatkanlah hasil pengakuisisian paper itu sebanyak 80%. Nah, jadi 130 tambah 117.000 dikalikan 80% itu 197.600 dan dikalikan 20% itu yaitu 49.400. Nah, yang kedua itu ditambahkan yaitu NI itu adalah pendapatan bersih dari salt. NI from salt itu adalah pendapatan bersih dari salt. Jadi, pendapatan net income ini ialah 78.000, di mana 78.000 itu adalah nilai yang diumumkan oleh salt. Nah, teman-teman bisa lihat pada statement of return earning di sini, yang ini, itu adalah 78.000, tinggal masukkan saja di bagian pojok kanan. Nah, untuk 62.400 dengan 15.600 itu ialah hasil pengkalkulasian akuisisi. Nah, di mana 78.000 ya dikalikan 80%, yaitu akuisisi paper pada sel itu 80%, maka hasilnya 62.400 dan NCI itu 20%, maka 78.000 dikali 20% itu sama dengan 15.600. Nah, itu untuk kalkulasian pendapatan bersih dari salt. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu dikurangi dividen, less dividen itu 45.500 itu didapatkan dari soalnya, 45.500 di sini pada statement of return earning, ada dikurangi dividen 45.500. Nah, pada 45.500 ini teman-teman juga dikalkulasikan 80% dan dikalikan 20% itu, maka didapatkanlah 9.100 dan 36.400. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya kan hasil nilai akhir pada 31 Desember tahun 2009. Di mana pada return earning di sini 149.500 itu hasil dari
117.000 ditambah 78.000 dikurangi 45.500, mendapatkanlah 149.500, dan common stock itu tetap turun 130.000, dan pada paper offshore book value itu ditambah dan dikurangi 197.600 ditambah 62.400 dikurangi 36.400, maka didapatkanlah 23.600, dan begitu pula untuk NCI-nya 49.400 ditambah 15.600 dan dikurangi 9.100, dapat didapatkanlah 55.900. Nah, di sini ada garis biru, teman-teman bisa lihat ya kan, ada 117.000 dan ada 7 garis biru sini digunakan untuk memasukkannya pada jurnal eliminasi. Jadi yang berwarna biru itu adalah nilai-nilai yang akan dimasukkan pada jurnal eliminasi, dan nilai juga yang akan dimasukkan pada kertas kerja konsolidasi pada nantinya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada jurnal eliminasi, kita masuk yang tahap kedua, jurnal eliminasi. Ada common stock, ada return earning, ada pendapatan dari salt, ada aset bersih NCI dari salt, terus ada dividen yang dideklarasikan, terus investasi di salt, ada juga net aset bersih NCI yang ada pada salt gitu. Nah, nilai common stock itu ada di debit, yaitu 130.000 itu didapatkan dari nilai awal pada 1 Januari tahun 2009. Nah, itu 130.000. Terus return earning pada awal tahun di debit 117.000. Terus pendapatan dari salt, ya teman-teman bisa lihat 62.400 juga di debit. Terus NCI, pendapatan bersih dari NCI itu 15.600 juga di debit. Nah, bagian kreditnya yaitu ada dividen yang diumumkan itu 45.500 ya. Terus ada investasi di salt itu 223.600, dan yang selanjutnya itu aset bersih yang NCI yang dimiliki NCI di salt itu 55.900. Nah, udah dua proses yang kita ketahui ya. Pertama-tama itu nilai buku, dan yang kedua adalah jurnal eliminasi. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu perhitungan excess value ya. Excess value calculation. Nah, teman-teman bisa melihat yang bagian pojok kanan di layar ya kan, ada sold under or overvaluation of net asset element. Nah, di sini adalah elemen-elemen yang dimiliki aset bersih ya, aset bersih yang dimiliki oleh salt itu di atas nilai wajar ataupun di bawah nilai wajar. Nah, teman-teman bisa lihat komponen-komponen aset bersih yang ada dimiliki salt itu ada inventory, ada land, ada equipment, ada accumulation depreciation, governance, dan goodwill. Nah, inventory kita lihat bahwa persediaan itu digunakan selama 2 bulan, ya, 2 bulan untuk life remaining-nya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa melihat life remaining-nya itu di mana, Bang. Nah, life remaining itu ada pada video yang pertama ya. Kita bisa melihat beberapa nominal yang dimiliki oleh inventory itu 2 bulan, tanah itu tidak ada, terus peralatan itu selama 10 tahun, dan akumulasi depresiasi dan governance itu selama 4 tahun, dan juga ada goodwill. Nah, di bagian kiri itu ada paper 80% dan NCI 20% itu adalah nilai akuisisi gitu kan. Jadi ada nilai akuisisi excess value 80% dan excess value NCI-nya selama banyak 20% gitu. Nah, kita masuk saja pada nilai ya. Kita harus memperhatikan dulu bagian kanan aset bersih yang dimiliki oleh salt, di mana goodwill itu 26.000 ya, goodwill, terus governance itu 52.000, terus equipment atau peralatan yang dimiliki oleh salt itu selama 10 tahun itu 85.000, terus tanah itu tidak ada penyusutan tetap 39.000, dan inventory ini 6.500, ini di bawah nilai wajar. Nah, di sini teman-teman mengkalkulasikan 26.000 ditambah 52.000 ditambah 85.000 ditambah 39.000 dikurangi 6.500. Nah, jadi dijumlahkan dulu aset-aset yang dimiliki oleh salt ini gitu kan. Nah, terus didapatkanlah hasilnya itu, jumlahnya itu dikalikan dengan 80%. Jadi dapatlah 156.400, dan NCI-nya 20% itu excess value-nya 39.100. Jadi untuk bagian kiri dengan bagian kanan itu seimbang gitu kan, seimbang excess value-nya.
Nah, itu adalah remaining life. Nah, teman-teman bisa lihat ini remaining life itu masa penggunaannya. Nah, masa penggunaan 2 bulan. Nah, bisa. Nah, selanjutnya kita mengurangi dengan amortisasi ya, amortisasi. Cara mendapatkan amortisasi itu, teman-teman. Ya, kita lihat dulu life remaining-nya itu berapa lama gitu kan, berapa lama. Nah, pertama-tama teman-teman harus memperhatikan governance di sini kok 13.000, terus akumulasi depresiasi itu 8.500, terus inventory itu 6.500, itu sebenarnya didapat dari mana gitu kan. Nah, teman-teman sini kita masuk pada governance dulu. Governance selama 4 tahun. Nah, 13.000 itu didapatkan dari hasil 52.000 dibagi 4. Karena life remaining governance itu 4 tahun, berarti 52.000 dibagi 4 sama dengan 13.000. Nah, akumulasi depresiasi. Akumulasi penyusutan ini berasal dari masa penggunaan peralatan, yaitu 10 tahun. Nah, 10 tahun ini teman-teman tinggal membagi 85.000 dibagikan 10 tahun, dapatnya 8.500. Nah, selanjutnya pada inventory ya 6.500. Terus pada penjumlahan untuk paper dengan NCI ini, teman-teman tinggal menjumlahkan 13.000 ditambah 8.500 dikurangi 6.500 atau sebaliknya. Yang penting teman-teman harus memperhatikan yang dikurung dengan yang tidak ada dikurung gitu kan. Nah, maka didapatkanlah hasil 15.000. 15.000 itu didapat dari 6.500 dikurang 8.500 dikurang 13.000. Jadi dia amortisasinya sebanyak 15.000. Nah, 15.000 ini teman-teman dikalkulasikan lagi dengan 80% dengan 20%. Maka didapatkanlah 12.000 dengan 3.000. Nah, ini untuk less amortization. Selanjutnya kita pada nilai akhir, ya kan? Nilai akhir pada tanggal 31 Desember tahun 2009. Nah, pada goodwill, teman-teman bisa memperhatikan 26.000, terus governance itu selama 4 tahun, 52.000, dikurang 13.000 itu sama dengan 39.000. Nah, akumulasi depreciation itu 8.500, terus equipment selama 10 tahun itu 85.000, terus tanah kita turunkan, inventory 0. Nah, di sini kita jumlahkan juga dan dikurangkan di 156.400 dikurang dengan 12.000 itu menghasilkan 144.400, dan pada excess value pada NCI-nya itu 39.100 dikurangi dengan 3.000 menghasilkanlah 36.100. Nah, tahap yang ketiga udah selesai, selanjutnya kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu perhitungan jurnal reklasifikasi excess value. Nah, jadi yang ini teman-teman bisa memperhatikan itu yang di debit itu ada tanah, ada bangunan dan peralatan, ada covenant, ada goodwill. Terus yang di bagian kredit itu ada akumulasi penyusutan, terus investasi yang di salt, terus aset bersih NCI yang ada pada salt gitu. Nah, jadi sebelum itu teman-teman harus memperhatikan juga yang mana sih yang harus masukkan pada jurnal reklasifikasi excess value gitu kan. Nah, jurnal yang dimasukkan pada jurnal ini ialah yang ada pada akhir tahunnya. Nah, pada 31 Desember tahun 2009 ya. Nah, ini tinggal masukkan saja. Nah, pada debitnya itu ada 39.000 itu didapatkan dari tanah ini, tanah 39.000, terus bangunan dan peralatan itu 85.000, terus governance itu 39.000 dan 26.000 itu di goodwill. Nah, sini. Nah, selanjutnya kita masukkan akumulasi penyusutan itu 8.500 dari ini. Terus 144.400 didapatkan dari paper sebanyak 80% dan juga NCI yaitu 20% yaitu 36.100. Nah, ini tahap yang keempat, yaitu penjumlahan jurnal reklasifikasi excess value. Nah, selanjutnya teman-teman masuk kepada proses yang selanjutnya, yaitu menghitung jurnal reklasifikasi amortisasi excess value. Nah, selanjutnya yang dimasukkan pada jurnal amortisasi reklasifikasi excess value ini ialah ada bagian debit itu beban penyusutan, depreciation expense. Terus ada S&A expense ya. Terus bagian kreditnya itu adalah beban dari penjualan. Terus yang selanjutnya ada pendapatan dari salt dan yang selanjutnya adalah pendapatan bersih NCI yang ada pada salt. Nah,
Teman-teman bisa lihat ada depreciation expense, ada SNX expense, itu berasal dari ini. Nah, bagian kanan ini teman-teman bisa lihat. Nah, terus ada beban penjualan 6.500, ini ada inventory selama 2 tahun di sini ya. 6.500. Terus income from sales 12.000 income ini. Nah, didapatkan dari ini. Nah, terus ada NCI pada aset bersih salt itu 3.000, dan selanjutnya kita masuk pada proses yang selanjutnya, yaitu adalah jurnal akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi ini kadang juga disebut dengan jurnal opsional. Nah, di sini 57.200, sebenarnya ada beberapa poin yang teman-teman perhatikan. Sebenarnya untuk jurnal opsional di sini kita bisa melihatnya di kertas kerja, buku kertas kerjanya di sini. Di sini akumulasi depresiasinya itu 76.700. Jadi sebenarnya untuk akumulasi depresiasi ini 76.700 pada jurnal opsionalnya. Tuh. Nah, ini typo di sini 57.200. Ya, teman-teman bisa mengulang kembali untuk mengerjakan soal ini agar lebih mudah dimengerti dan lebih paham. Nah, selanjutnya ini adalah buku besar yang dimiliki investasi di SALT. Nah, teman-teman bisa lihat ada beginning balance, terus ada ending balance, ya kan, ada goodwill, ada inevitable excess, terus back value. Nah, di bagian kanan juga teman-teman bisa lihat beginning balance itu 354.000, yang dimana net income 62.400 dengan akuisisi 80%, maka ending balance-nya itu 368.000. Dan di bagian kanannya itu ada 36.400, di mana dividennya yang diakuisisi oleh paper yaitu 80%, dan excess amortisasi dari 80% itu 12.000. Nah, ini adalah nilai awal beginning balance, terus ada nilai akhir ending balance. Nah, di sini juga ada kertas kerja yang dimiliki oleh paper, ya kan? Yang dimana yang pertama ini adalah investasi yang dilakukan di SALT, yaitu beginning balance. Ya, ada 354.000, dan teman-teman bisa lihat ya di layar video investasi itu bahwa nilai investasi yang ditanamkan di SALT. Nah, terus income itu adalah pendapatan yang didapatkan dari SALT dari hasil operasional yang dilakukan oleh perusahaan SALT. Gitu. Nah, selanjutnya kita pada nilai akhir ya, metode akhir ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada kertas konsolidasi. Nah, ini sama persis dengan soal yang ada di awal ya. Jadi teman-teman memasukkannya, kita fokus pada income statement terlebih dahulu. Di sini pada elimination entries teman-teman bisa perhatikan dulu. Di sana ada 6.500 di bagian kredit, ya kan, ada 12.000, terus 18.500, terus 3.000, terus 21.500. Nah, juga dengan debit 8.500, terus 13.000. Nah, saya ulangi kembali bahwa jurnal-jurnal yang sangat diperhatikan saat pembuatan kertas kerja itu untuk elimination entries itu ada pada jurnalnya, itu jurnal nilai buku, terus jurnal reclassification excess value, terus ada jurnal reklasifikasi amortisasi excess value, dan juga ada yang terakhir yaitu jurnal opsional atau jurnal akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan. Nah, nilai dari 6.500 dan 8.500 dan 13.000 itu didapatkan dari jurnal reklasifikasi amortisasi. Nah, yang biru tua ini berasal dari nilai buku. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbandingan antara jurnal-jurnal yang udah teman-teman buat dimasukkan pada kertas kerja. Nah, inilah adalah hasil keseluruhan pengkalkulasian jurnal eliminasi yang dilakukan oleh Paper Ink dan SALT, yang dimana kertas kerja konsolidasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2009. Nah, yang biru keabu-abuan ini, ya biru muda ini adalah hasil dari jurnal reklasifikasi dan jurnal reklasifikasi amortisasi. Nah, ini juga yang biru tua ini adalah jurnal dari nilai buku, ya. Jurnal dari nilai buku. Terus yang biru muda ini, yang agak biru kelautan ini ialah
hasil dari jurnal akumulasi depresiasi, jurnal opsional. Nah, ini. Jadi, sarannya untuk teman-teman harus memperhatikan juga untuk pengkalkulasiannya, di mana posisi letaknya elimination entries, terus beberapa kategori jurnal-jurnalnya ya. Jadi, video kali ini lumayan sedikit panjang untuk group exercise yang kedua dibandingkan video yang pertama, group exercise yang pertama. Jadi, perbedaan antara video satu dengan video kedua kali ini ialah terletak pada pelaporan akunnya, di mana pada group exercise yang kedua di sini ada pelaporan income statement dengan statement of laba ditahan, laporan laba ditahan. Jadi, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton full penjelasan dari saya, dan selebihnya saya doakan teman-teman untuk tetap semangat, untuk tetap banyak latihan, terus perbanyak juga referensi, agar teman-teman lebih memahami penjelasan kali ini. Baik, saya pamit undur diri, saya ucapkan selamat tinggal dan terima kasih.